Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini, gua mau bahas multipolar teknologi ya. Sekarang harga sahamnya ada di angka 1.755 versus ya saham LPPF. Karena ini menarik guys. LPPF ini gue perhatikan ya guys ya. Masih banyak loh yang megang saham dari LPPF itu sendiri. Sedangkan sebenarnya ya yang masih satu grup, yang masih satu afiliasi dengannya, yakni multipolar teknologi itu nggak terlalu banyak. Padahal keduanya ini sama-sama saham yang memiliki potensi dividen yield yang cukup besar. Ya, walaupun Bukan walaupun sih. Dan keduanya ini berada di bawah pengendali yang sama. Ya si grup Lipo itu Stephen Riyadi sama James Cahaya Riyadi ya. James Cahaya Riyadi apa James Cahaya Riyadi gitu. Nah, yang mau gue bahas gini guys, kita coba bandingkan ya. Kalau LPPF itu ada di angka ini kalau dari market cap, MLPT lebih rendah. Harga sahamnya tuh hampir mirip sekarang, ada di angka 1.500 dan 1.700. Kemudian book value-nya, mantep ini guys, book value-nya. LPPF itu ada di angka 49 ya. Pairnya LPPF itu lebih menarik karena ada di angka 2, sedangkan MLPT itu ada di angka 6. PBV-nya mantep juga ya. MLPT ada di angka 4, sedangkan LPPF ada di angka 30. Ini lebih karena ini sebenarnya LPPF itu bukan karena valuasinya mahal, guys. Karena ekuitasnya berkurang aja dari tahun ke tahun. Sampai sekarang tuh sisa berapa ya? 30 miliar. 112 miliar. Mantep ini guys. Mantep dalam hal negatif ya, bukan mantep ini bagus gitu ya. Ekuitas ini seperti yang pernah gue bahas, kalau gue nggak salah gue pernah membahas LPPF. Perusahaan ini berjalan ya dengan ekuitas yang sangat minim dan itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Makanya PBV dari LPPF itu 30. Karena kenapa? Book value-nya cuma 49. Kecil, ya orang ekuitasnya turun terus, book value-nya juga ikut turun gitu, guys. Gross profit marginnya LPPF lebih menguntungkan, ya. Net profit marginnya LPPF lebih menguntungkan. ROE-nya, wah ini edan juga ini, guys. Hal ini dikarenakan ya itu tadi, ekuitasnya kecil, pendapatannya dan laba bersihnya masih besar. Kan ekuitas sebuah perusahaan turun, belum tentu laba bersihnya akan langsung jeblok, guys. Belum tentu. Perusahaan masih bisa tetap mencatatkan keuntungan. Nah, kalau ekuitasnya turun, ROE-nya gede, bisa sampai 1000%, gitu, guys. Jangan lupa Unilever juga loh, ROE-nya kalau gua nggak salah bisa mencapai 100%. Itu karena ekuitasnya turun, kayak gitu, guys. Kemudian ROA-nya 24% ya, untuk LPPF masih menang. Kemudian DER-nya, waduh, DER-nya 4.000%, mantap. Minus ya, LPPF dalam 5 tahun mencatatkan kerugian. Kok di sini sih? LPPF, sedangkan kalau untuk multipolar enggak. Ya, multipolar tetap mencatatkan keuntungan. Ini kalau kita lihat dari capital gain-nya ya guys ya. Sedangkan dalam return 1 tahun dia rugi. Asetnya LPPF ada di angka 5 triliun. Nah, sekarang gini guys. eh Kalau sebelumnya dalam dalam video Cimori versus Mayora, gua mengatakan bahwa itu adalah hal yang sulit gitu ya. Itu adalah hal yang sulit untuk menentukan mana yang terbaik. Akhirnya berdasarkan subjektivitas gue memilih Mayora ya. Kemudian PSSI versus TPMA, berdasarkan subjektivitas lagi gue memilih TPMA. Kalau ini gue nggak terlalu sulit guys memilihnya. Gue dengan sadar dan tanpa paksaan ya, kesimpulan guys, langsung gue bahas aja kesimpulan. Gue lebih memilih MLPT. Kenapa gue memilih MLPT? Simple. MLPT itu cenderung bisnisnya adalah B2B. Kliennya dia, konsumennya MLPT ini adalah business to business. Artinya perusahaan juga. Jadi karena dia, sedangkan LPPF ya, LPPF itu B2C. Dia memang ya menjual menjual ke konsumen, konsumen akhir. Nah, akhirnya yang lebih konsisten itu adalah MLPT.
Makanya ini ada kaitannya dengan yang nomor 3, laba MLPT itu secara kuartalan itu lebih konsisten. Kenapa? Ya karena konsumennya perusahaan-perusahaan gede, 60% itu di bidang finance loh guys. Dan lu tahu sendiri perusahaan di bidang finance itu biasanya cuan gitu loh, apalagi perbankan. Telekomunikasi juga ada, tapi porsinya tidak sebesar eh, finance. Finance-nya MLPT itu ya bisa 60% sendiri. Ini finance. Ya. Sedangkan kalau telekomunikasi di antara 20 sampai 30% lah telekomunikasi. Nah, itu guys, itu menariknya MLPT. Pengendalinya kalau MLPT itu multipolar ya. Multipolar kalau ditarik sampai ujung-ujung ya masih grupnya Lipo juga. Dikendalikan oleh James Riyadi sama Stephen Riyadi itu. Pengendali Aurik, LPPF sama juga masih bagian dari grup Lipo juga. Itu cuman bedanya ya ini dikendalikan multipolar. Multipolarnya sih nggak bagi dividen ya, tapi kalau multipolar teknologinya bagi dividen. Menariknya baik LPPF maupun multipolar teknologi itu sepertinya kalau gue lihat tata kelola perusahaannya tuh sama. Ekuitasnya kecil, DER-nya gede, ya perusahaan berjalan dengan ekuitas yang kecil, asetnya juga masih ada asetnya, kemudian membagikan dividen yang gede. Itu tata kelola LPPF dan MLPT itu hampir sama. Ya MLPT mesin uangnya multipolar. Multipolar itu sendiri yang mesin uangnya James Riyadi itu gitu loh. Dia kan dapat dividen, dapat dividen. LPPF juga mesin uangnya si Aurik itu multipolar juga punya saham di LPPF. Jadi ya LPPF bagi dividen, multipolar juga kebagian duit. Multipolar kebagian duit, ya penikmat akhirnya yang tadi itu, gitu loh guys. Nah, cuman kalau misalkan LPPF, nah ini yang nomor 3, laba kurang konsisten. Jadi biasanya dia besar di suatu kuartal saja. Contohnya apa? Ya waktu lagi lebaran atau kuartal 1 ya. Terkadang ada dalam 1 tahun LPPF ini minus gitu. Kalau misalkan MLPT enggak, dia lebih konsisten walaupun terkadang naik dan terkadang turun. Harga sahamnya keduanya pun sama. Ya mengikuti potensi dividen yang dibagikan. Kalau bagiin 500, harga sahamnya bisa terbang tiba-tiba ke 5.000. Kalau bagiinnya 300 ke 3.000. Kalau bagiinnya 100 ya bergeraknya di angka 1.000. Udah begitu aja. Itu guys. Nah, cuman MLPT ini punya kelemahan. Dia kurang liquid kalau dibandingkan dengan LPPF. Kayak begitu guys. Jadi kalau untuk ini ya, gue nggak terlalu sulit memilih yang mana. Gue pribadi lebih senang MLPT karena dia lebih konsisten. Kemudian untuk segmen bisnis to bisnisnya juga membuat laba dan kinerjanya stabil. Kemudian kalau ini B2C, dia memang retail. Retail kita tahu sendiri saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Sedangkan sektor teknologi nggak terlalu. Penyedia perangkat keras, penyewaan data server dan sebagainya nggak terlalu terdampak. Kayak gitu guys, makanya dengan mudah saat ini gue memilih MLPT. Cuman dia memang kurang liquid. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.